Kemudian yang kami hormati para masyayikh dari berbagai utusan negara maupun daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Perkenalkan, kami dari utusan Sulawesi Utara. Semalam saya dengar dari para pembicara utusan-utusan, ada yang dari Cina. Jadi beliau datang membiladil kufar katanya. Tapi kalau kami Sulawesi Utara itu menghijir Eropa. Kalau ini namanya Serambi Mekah, tadi yang berbicara juga dari Serambi Medina. Itu Gorontalo dikenal dengan Serambi Medina. Sementara Manado itu dikenal dengan Serambi Eropa. Kenapa? Karena budaya berbagai macam yang kita mungkin tidak kita lihat di sini bisa kita saksikan di sana. Artinya kehancuran, berbagai macam kemaksiatan. Dan boleh saya ceritakan sedikit, mungkin agak aneh sebenarnya, kemaksiatan yang sangat langka sebenarnya. Ini sehingga saya ingin membuka sedikit tentang keadaan sana. Di sana itu ada terkenal orang itu penjudi. Kalau judi dengan uang mungkin sudah umum bagi kita. Berjudi dengan uang ya, dengan harta. Sekarang ini musim bola kaki, Piala Dunia. Itu mereka berjudi bukan dengan harta, dengan istri. Bayangkan itu. Istrinya dipertaruhkan sebagai judi, sebagai barang taruhan, kalau menang ambil. Sampai pada tingkat yang demikian itulah keadaan di sana. Tapi alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Serambi Eropa itu bisa menjadi penggabungan dari Serambi Medina dan Serambi Mekah. Amin. Kenapa saya agak yakin? Karena dengan adanya tauhid tasawuf di Sulawesi Utara, itu perubahannya sangat luar biasa. Benar apa yang disampaikan oleh protokol, bahwa tauhid tasawuf bukan cuma diminati oleh umat Islam. Tauhid tasawuf di Sulawesi Utara disenangi dan dihormati serta sangat dicintai oleh umat. Sangat sayang apabila kita umat Islam tidak menyukai bahkan membenci ajaran kesufian. Saya mendengar tadi dari penyampaian para pemateri, Pak Dokter siapa tadi? Pak Farid ya, Pak mantan rektor. Beliau melihat atas pengalaman beliau, dan beliau melihat dalam sejarah bahwa perjuangan atau Aceh ini terkenal pada masa yang dulu, kejayaan Aceh itu karena ada orang-orang sufi yang di dalam pemerintah maupun dalam bidang-bidang yang lainnya. Syekh Samsudin Al-Sumatrani, Syekh Hamzah Fansuri adalah orang-orang sufi yang sehingga membuat Aceh ini terkenal di seluruh negara, di seluruh dunia. Nah, kalaulah kesufian ini ditinggalkan, maka kita bisa menyaksikan bagaimana yang terjadi. Dan coba kita lihat sekarang ini, sangat luar biasa. Aceh ini hampir setiap pelosok, hampir setiap lorong ada pesantren, hampir setiap jalan ada pondok-pondok pesantren, tempat-tempat pengajian. Tapi coba kita saksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di depan mata kita. Apakah pesantren ini tidak ada manfaatnya? Sangat bermanfaat. Tapi kenapa ini tidak bisa merubah keadaan yang terjadi? Sekarang ini saya tadi duduk di belakang, ada yang berteriak, nonton bola rupanya.
Serambi Mekah, apakah kita tidak malu? Kita di masjid ini mengadakan zikir, mengadakan pertemuan akbar, para masyayikh hadir, tapi sebahagian orang lebih senang menonton, lebih senang duduk di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Kenapa ini? Mana fungsi dari pesantren? Mana para alim ulama yang ada di sini? Allahu Akbar. Apakah kita tidak melihat keadaan yang terjadi di depan mata kita? Kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Jalan apa yang harus bisa merubah keadaan ini? Inilah kehadiran tauhid tasawuf, dan itu dibuktikan di tempat kami. Artinya perubahan sangat luar biasa, bukan cuma umat Islam saja, orang Kristen saja. Kemarin kebetulan Abuya berkunjung ke tempat kami di daerah Belang, namanya Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara itu mungkin cuma 20% bahkan 15% umat Islamnya, sehingga mungkin yang teman-teman yang pernah ke sana, hampir setiap perjalanan yang terlihat gereja, hampir tidak ada masjid. Di sepanjang jalan tidak ada masjid, cuma sampai di pinggir pantai baru ada 2 masjid yang ada. Jadi cuma sekitar 15, bahkan kurang dari 15% umat Islam di daerah itu. Tetapi apa kata mereka, umat-umat yang lain, umat Kristen itu, mereka sangat senang melihat wajah Abuya saja, mereka sangat rasa senang. Bahkan ada orang, beberapa orang sebenarnya, dengan sukarela menyatakan untuk masuk Islam, bukan dipaksa. Kita malah justru sebaliknya, ulama sekarang orang Islam dikeluarkan dari Islam, ya kan? Berbeda paham, sesat. Berarti sama dengan ulama bukan memasukkan orang Islam, bahkan mengeluarkan orang Islam, umat Islam. Na'udzubillah. Jadi itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi. Artinya cobalah kita sama-sama menyadari, cobalah kita membuka diri, menerima segala macam apa yang terjadi dengan hati yang bersih, dengan kepala yang dingin. Kita dengarkanlah tausiah-tausiah para ulama agar supaya tidak ada terjadi perbedaan. Perbedaan itu memang wajar, tetapi hendaknya kita dapat menerima perbedaan. Ketasawufan atau ilmu kesufian ini adalah suatu ilmu yang sangat luar biasa dan dapat mendidik serta menenteramkan jiwa kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang tenang jiwanya, sehingga dengan ketenangan itu kita dapat membangun, bermasyarakat, berkeluarga, dan menjalin hubungan antara kita sesama. Demikianlah kira-kira, mohon maaf atas segala kerancangan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.